Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang dipaparkan waktu hari Jumat yang lalu, bahwa kemarin kami memberikan gambaran umum. Sekarang kita akan membahas tafsir tentang bulan Ramadan, bulan turun Al-Quran. Ya Pak. Jadi Bapak sok nguping istilah nuzulul Quran. Tah kumaha nu dimaksud nuzulul Quran teh? Hari ini kita akan bahas tentang nuzulul Quran. Ayat yang kita bahas surah Al-Baqarah ayat 185. Dan surah ini masih rangkaian ayat-ayat tentang saum. Diawali dengan kalimat, dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya. Itu ayat 183. Di ayat 185-nya Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan Ramadan, bahasa Arabnya Ramadan, adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Nah, ternyata kalau kita lihat dulu Pak, Ramadan itu tidak spesial. Dulu mah biasa-biasa Ramadan teh, tidak ada spesial na acan. Jadi sejak Nabi belum lahir, Ramadan mah sudah ada. Jadi penamaan Ramadan itu bukan dari Islam, ya, dinamai oleh orang-orang jahiliyah Ramadan. Ya, karena waktu itu udara sangat panas, bahasa Arabnya panas teh romad, sangat panas Ramadan. Jadi nami bulan Ramadan. Ya, awalnya bulan yang sangat panas. Kalau sekarang hujan wae Ramadan sanes. Ramadan wae tong digentos nami. Nah, sudah jadi nama gitu ya. Siga putra bapak misalnya namina Selamat tapi gebis wae gitu. Gentos tong. Mangkona Selamat tapi gebis wae. Tong digentos. Karena sudah nama. Tah barulah Ramadan itu istimewa tahun kedua Hijriah, Pak. Jadi selama Nabi di Mekah mah 13 tahun Nabi jadi Rasul, diangkat jadi Rasul, dakwah, tidak istimewa Ramadan teh, dan Nabi jangan pernah muji-muji bulan Ramadan. Baru pada tahun kedua Hijriah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, Nabi membacakan surah Al-Baqarah ayat 183 tadi dan ayat-ayat selanjutnya. Salah satu yang menjadi keistimewaan Ramadan, karena Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Gitu Pak. Lihat di makalah, Ramadan adalah alamu jinsin mustaqun minar romad, nama satu jenis yang berasal dari kata romad, yaitu artinya bermakna al-ihtiraq, membakar, wajan fa'alan, gitu ya. Jadi Ramadan al-ihtiraq, panas, yaitu bulan ke-9 dari bulan-bulan Qamariyah antara bulan Sya'ban dan Syawal. Dia adalah bulan Syam bagi kaum muslimin. Jadi dulu yang diwajibkan teh saum Asyura, Pak. Ya dulu mah saum Asyura teh wajib. Kemudian ketika turun ayat perintah saum Ramadan, saum Asyura jadi sunnah, saum Ramadan jadi wajib. Nu asalna sadinten jadi sebulan. Jadi sasasih, Pak. Gitu. Tatkala mereka menyalin nama-nama bulan dari bahasa dahulu kala, mereka menamainya dengan berdasarkan waktu-waktu yang terjadi padanya. Maka Ramadan sesuai, cocok dengan hari teriknya panas dan sangat panas, maka dinamailah bulan
Ramadan. Nah eta asbabul kurunyung ya banyak aya penamaan Ramadan. Ya. Dan tidak semua Pak yang berkaitan dengan Ramadan itu istimewa. Misalnya putra lahir bulan Ramadan, wah hebat ieu mah. Istimewa teh lamun budak putra anu lahir di bulan Ramadan ku urang dididik ku Al-Qur'an eta istimewa gitu. Aya lahir bulan Ramadan tapi teu dididik ku Al-Qur'an ya tidak istimewa, biasa-biasa. Itu. Yang menjadi istimewanya Ramadan itu terletak pada ibadahnya. Ya, saumnya, tadarusnya, tarawihnya, infak sedekahnya dan lain sebagainya. Dalam ayat ini yamdahu ta'ala syahrul Ramadan min baini sairis suhur. Allah Ta'ala memuji bulan Ramadan dari antara seluruh bulan, bahwa ia telah memilihnya daripada yang lainnya untuk menurunkan Al-Quran Al-Azim. Jadi Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Jadi Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Nanti ada 2 tahapan turunnya Pak. Di bawah diterangkan An Ibnu Abbas anu sa'ala Atiyah, dari Ibnu Abbas sungguh Atiyah bin Aswad pernah bertanya, ia berkata, ya faqa fi qalbi syakku, telah terjadi keraguan dalam hatiku tentang ayat Al-Qur'an syahrul Ramadan unjila fil Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unjila fil Qur'an. Bulan Ramadan sesungguhnya bulan di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Ya, dan firman Allah dalam Quran surah Ad-Dukhan, inna anjalnahu fi lailatin mubarakah, sungguh kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Surah Ad-Dukhan ayat 3. Dan surah Al-Qadar ayat 1, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sungguh kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Jadi ayat tu kahiji Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Ayat nu kadua Ad-Dukhan, inna anjalnahu fi lailatin mubarakah. Ayat ketiga surah Al-Qadar, inna anjalnahu fi lailatul qadar. Jadi bingung ya. Hari Quran teh nu puguna iraha turuna. Ya. Wa qad unzila fi Syawal, padahal ayat-ayat Quran turun kepada Nabi Muhammad bulan Syawal aya. Wa bulan Zulqa'dah wa fi Dzulqa'dah wa fi Dzulhijjah, turun ayat Quran pada bulan Zulqa'dah, pada Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Aya nu leres teh Al-Qur'an turunna bulan naon? Aqona Ramadan dina Quran mah. Tapi kenyataannya kok Quran itu turunnya setiap bulan ayat Pak. Gitunya Pak. Jadi karena kan Nabi itu diutus 23 tahun jadi Rasul Pak. Dan selama 23 tahun itu turun Al-Quran kepada Rasul berangsur-angsur. Yang pertama kali turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian turun surah Al-Mudassir, Al-Muzammil, kan itu bertahap. Ya. Jadi sahabat Atiyah ini mempertanyakan anu leres teh bulan naon turunna Ramadan atau bukan bulan Ramadan? Ya. Bulanna bulan naon turunna Pak? Faqala Ibnu Abbas, maka dijawab ke Ibnu Abbas, innahu unzila fi Ramadan fi lailatul qadar wa fi lailatin mubarakah jumlatan wahidatan. Sungguh Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, pada malam kemuliaan dan pada malam yang diberkahi satu sekaligus semua. Jadi dimaksud bulan Ramadan, bulan Ramadan dimaksudnya Lailatul Qadar. Dimaksud Lailatul Qadar bulan yang diberkahi sekaligus semuanya. Ya Pak. Kemudian summa unjila ala mawaqin nujum tartilan fis suhur wal ayam. Kemudian Al-Quran itu turunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sedikit demi sedikit dan terpisah-pisah
serta perlahan-lahan di sepanjang bulan dan hari. Jadi aya dua tahapan turun Quran teh. Tahapan kahiji mah tilau mahfud sampai langit dunia. Tak eta nu dimaksud Ramadan teh Pak. Tilau mahfud nya ke langit dunia sekaligus sa Al-Quran sapaket tah Al-Quran, tapi belum kepada Nabi Muhammad, baru diturunkan dari lauh mahfud ya, jumlatan wahidatan, satu kali sapaket. Barulah dari langit dunia sampai kepada Nabi Muhammad diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun gitu. Jadi dimaksud inna anjalnahu fi lailatul qadar teh bukan Quran kepada Nabi Muhammad diturunkan, bukan, tapi turun teh dari lauh mahfud ke langit dunia. Allah menurunkan Al-Quran, satu Quran semuanya sapaket. Lalu dari langit dunia kepada Nabi Muhammad diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun. Makanya dikenal ada istilah sababun nujul, asbabun nujul. Turun nanti dicicil. Siga ayat-ayat Homer kan dicicil teh Pak, ayat-ayat mabok teh. Dan dulu teh mabok teh wios. Dulu mah wow, celakan mabok mah halal dulu mah. Kemudian turun ayat entong mabok lamun bade salat gitu dah. Karena kejadian ayat sahabat pas salat bari mabok ngaimaman maca surah Al-Kafirun teu beres-beres, bahkan bukannya beres kelakah pabelit ya, yang harusnya la ambudu ma wala antum abiduna ma abud, dan kalian tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Jadi dan kalian menyembah apa yang aku sembah. Jadi kan jadi perubah maknanya. Lalu turunlah ayat lamun badai salat entong mabok gitu. Terus setelah berapa lama turunlah surah Al-Maidah ya tentang pengharaman Homer. Jadi bertahap Pak gitu. Dan Al-Qur'an teh turun teh bertahap teu sekaligus ka Rasul nama gitu. Jadi lamun ayeuna istilah nuzulul Quran, turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan, nu mana ieu teh? Anu ka Nabi Muhammad atau nu ka langit dunia? Lamun nu ka langit dunia itu laras bulan Ramadan. Tapi lamun turun ke Nabi Muhammad turun setiap bulan berangsur-angsur, bukan hanya bulan Ramadan. Gitu ya Pak. Nah, maka di bawahnya lihat, maka sungguh ketiga ayat ini telah menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada satu malam yang disifati dengan malam yang diberkahi dan dinamakan Lailatul Qadar. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya tentang hakikat Lailatul Qadar teh naon gitu ya. Di antara malam-malam bulan Ramadan, dan jelaslah bahwa turun tersebut itu adalah turun yang pertama kali ke Baitul Izzah di langit dunia. Langit dunia teh tempatna teh Baitul Izzah. Anu turun satu kali Al-Qur'an sapaket. Gitu, namanya Baitul Izzah. Jadi beda apa Quran jeung kitab-kitab sebelumna. Lamun kitab sebelumna mah Taurat, Injil. Taurat turun ke Nabi Musa sapaket, sabundel, sakitab. Lamun Injil sami ke Nabi Isa sapaket langsung. Tapi lamun Quran mah dicicil, sakedik. Otak para sahabat banyak yang menghafal Al-Quran walaupun usianya sudah tidak muda lagi. Gitu. Ya. Nah, maka di Quran Al-Furqan lihat, wa qala alladziina kafaru, berkatalah orang-orang yang kafir, laula nuzila 'alail Qur'an jumlatan wahidatan, mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja. Jadi orang kafir teh nyarios kieu. Nah, asna Quran tidak diturunkan sekaligus, entong dicicil. Kenapa Quran tidak diturunkan seperti kitab-kitab sebelumnya sekaligus? Berarti Pak, orang kafir oge aya anu faham tentang kitab. Gitunya disebutlah ahli kitab gitunya. Mereka mempertanyakan kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus ke Nabi Muhammadnya, tetapi kenapa berangsur-angsur.
Kata Allah, kadzalika linusabbita bi fuadak wa ratalnahu tartila. Demikianlah kami turunkan Al-Quran berangsur-angsur supaya kami perkuat hatimu dengannya, dan kami membacakan Al-Quran secara tartil, teratur dan benar. Jadi tujuan Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur kaiji supaya Nabi Muhammad kuat hatena, Pak. Karena kalau Al-Quran turun sekaligus, kudu sekaligus diamalkan nu berat. Makanya sedikit untuk menguatkan. Karena Nabi Muhammad sering galau, Pak. Saat galau turun ayat semangat deui, saat galau turun ayat semangat deui gitu. Maka banyak ayat-ayat hiburan. Lawan anjeun disiksa orang kafir, baheula mah nabi-nabi terdahulu leuwih berat disiksa teh. Jadi semangat deui kitu nya. Jadi apa lawan galau baca Quran gitu. Nah, akan menguatkan hati Quran teh. Asalkan bacana jeung artina, entong Arab da hungkul bawa ngarti atuh. Jadi Al-Quran itu akan menjadi ketenangan, jadi penguat hati kalau kita baca dengan terjemahnya, fahami artinya, maknanya, dan dibaca secara tartil. Tong guru ngusuh ibu lamun tadarus teh beteng hatam sana pas beres weh bu kumaha hatam kumaha perasaana plong, naon plong, bukan sekedar plong tapi hati itu semakin kuat. Tak lebih baik seperti Jibril dan Nabi Muhammad tiap Ramadan tadarus Quran dengan maknanya, bukan sekedar dibaca gitu ya. Halaman kedua, yaitu hari-hari ini adalah bulan Ramadan yang di awal padanya dengan menurunkan Al-Quran, kemudian diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 23 tahun. Jadi Al-Quran diturunkan 23 tahun kepada Rasulullah, ke langit dunia, ke Baitul Izzah langsung sekaligus dalam satu waktu, fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Maka pendapat yang kuat ialah bahwa Al-Quran Al-Karim itu turun dua kali. Pertama, diturunkan secara sekaligus pada Lailatul Qadar ke Baitul Izzah di langit dunia. Yang kedua, diturunkan dari langit dunia ke bumi teh ke Nabi secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Jadi selama Nabi hidup, maka selama itu Al-Quran turun. Ayeuna mah ayat-ayat baru. Mata kalau mun aya nu ngaku Nabi geus tama dusta gitu we, Pak. Kan dulu aya Nabi ngaku teh turun Al-Quran surah Al-Fil deui cenah kitu nya. Namina Musailamah Al-Kadzab, turun surat Al-Quran surah Al-Fil. Ayatna teh Al-Fil, Malfil, gajah. Tahukah kamu apa gajah itu? Hurtumuhu toil, gajah adalah yang memiliki belalai yang panjang. Walahu zail, dan memiliki ekor gitu. Jadi eta di akuna Quran gajah. Tahukah apa gajah itu? Gajah adalah yang memiliki belalai panjang dan memiliki ekor. Itu di akuna ayat Quran. Padaku nah Allah nerangkeun gajah, budak TK ge apaleun gajah mah kitu. Cuman ya, ketika Allah menerangkan Al-Fil, terlihat tidak ada sedikit pun ngebahas tentang fisik gajah, tapi nerangkeun peristiwa bersejarah bahwa dulu pernah ada orang yang mau menyerang Ka'bah, lalu didatangkan burung ababil, itu kan. Nah inilah kedustaan-kedustaan. Dia lamun aya nu ngarubah ayat-ayat Quran, berarti sudah berdusta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad unzila al-Quran munazzaman, dan sungguh Al-Quran telah diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah menurut pendapat yang kuat, dan 10 tahun di Madinah. Jadi di Mekah mah Pak, kadang-kadang nu turun teh ayat-ayat akhirat, ayat-ayat tentang hari kiamat, tentang akidah, ibadah secara umum, secara global. Ya, itu diterangkan lagi di Madinah. Jadi di Mekah mah
cuman sholat katanya, sedangkan urusan-urusan muamalah dan lain sebagainya turun di Madinah. Adalah permulaan turun Al-Quran Al-Karim pada 17 dari bulan Ramadan, pada 40 tahun lewat dari kehidupan Nabi yang ummi. Jadi Al-Quran turun sapaket menurut Muhammad Ali As-Sobuni pada tanggal 17 Ramadan. Di urang disebut istilah nuzulul Quran. Terus 17 Ramadan dia sami tebera di dia mah. Tak iya ada keterangan. Jadi 17 Ramadan kata Syekh Ali As-Sobuni turun Al-Quran ke Baitul Izzah pada umur Rasulullah ketika itu 40 tahun lebih. Jadi lamun bapak ngapalkeun Quran usia 40 tahun ke atas, gampang atau susah Pak? Gampang atau susah? Bu, ngapalkeun Quran ya? Kan sahabat mah dihafalkeun, bukan dibaca kan ya, dihafalkeun. Karena belum ada mushaf Quran siga ayeuna. Ditulis dina pelepah kurma, ditulis dina daun, ditulis dina batu, dina kayu, dihafalkeun Quran teh. Berarti ngapalkeun Quran teh gampang hese Pak? Bu, ngapalkeun Quran gampang hese? Jawab. Nah jumaahan ieu. Ngapalkeun Quran gampang hese? Hah? Hese gampang. Ngapal Quran teh gampang. Cek saha cek Allah dina Quran surah Al-Qamar. Allah berfirman, walaqad yasarnal Quran, dan sungguh kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran. Fahal mim mudzakir, maka adakah orang yang mau menghafalnya? Maka adakah orang yang mau mempelajarinya? Cek Allah sendiri gampang. Ya Pak. Cek Allah sendiri Quran teh gampang. Cek Bapak hese. Bukan hese kedul. Data anu hese itu kedul we. Males Pak urang teh lain ku hese. Ya atuh da geus kolot mangapalkeun hiji poho 5 cenah. Apalkeun hiji poho 5. Kan Allah nyuruhna bukan hafal teh, bukan ngahapalkeun kudu terus hafal. Kudu terus dimurojaah, dipertahankan, dijaga. Hafiz Quran, orang yang menjaga Al-Quran, berarti dijaga mah kumaha? Ya dihafalkeun terus. Tu ikhtiar urang sampai maut. Nya da geus kolot kieu mah hese. Emangnya Nabi ngorakeun ngapalkeun Quran, Pak? Tingali nabina oge 40 tahun ke atas. Berangsur-angsur sampai 63 tahun, berarti Nabi jeung para sahabat menghafal Quran tidak dalam usia muda eta TKD. Tong suuzon. Nabi oge sudah tua hafal. Para sahabat hafal. Ngapalkeun teh saat usia sudah muda. Jadi sama-sama sibuk sebetulnya nama. Hanya kita dengan para sahabat Rasul, sahabat meluangkan waktu, dicicil berangsur-angsur. Maka kata para sahabat, kalau saya belum hafal, belum faham, belum diamalkan, saya tidak akan lanjut ke ayat yang lain. Gitu Pak, kapungkur mah dihafalkeun. Bapak ge tiasanya sedikit-sedikit we siga sahabat. Ya sehari saayat. Ya amma yatasaalun, heup sakitu. Besokna anin nabail azim. Sakitu unggul gampang. Atuh ustad hese saayat mah sakata atuh amma heup sakitu. Enjingna yatasaalun. Apa can apal ad-duha wad-duha. Hese ustad sa ayat wadduha mah sakata wadduh enjingna ha gampang teu? Gampang. Urang na we kedul. Ya da Allah mah teu nuntut banyak. Cek Nabi naon? Inna ahabal amal ilallah, sungguh amal yang sangat dicintai Allah adwamuha, yang didawamkan oleh pelakunya, wa in qala, walaupun sedikit tuh cek Nabi oge. Nabi mah Allah mah leuwih cinta ya amal anu sedikit tapi didawamkeun. Termasuk maca Quran, hafalkeun Quran sedikit tapi dawam tiap hari saayat. Diulang deui, dihijikeun, ulang deui, terus we dijaga. Kamu bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, kudu leuwih semangat.
Ya. Oh sakata mah ayat mah gampang teuing. 5 ayat berat teuing. Hayangna kumaha atuh? Nya moal itu nya. Kedua gitu, Pak. Kurang mah kedul, Pak. Leres di Al-Ajarnya, Al-Hajar Kairo aya ini 70 tahun di wisuda hafal Quran. Paling 70 tahun nah karek di wisuda hafal Quran. Berarti ngapal kuna teh perjuanganna teh luar biasa. Nyantong trikul we salat teh, trikul inna atoina kal kausar wal asri qul huwallahu ahad. Itu we salat teh tidak ada perkembangan sejak zaman TK taman kanak-kanak sampai zaman teko ayeuna ya taman kolot-kolot. Hafalan teh sakitu-kituna. Kan izin kok Allah teh, Pak. Karena nanti tingkatan surga itu sesuai dengan kecintaan kita kepada Al-Quran. Kata Rasul nanti akan diserukan Iqra wartaqi, naiklah ya, bacalah dan naiklah karena kedudukanmu di surga sesuai ayat yang engkau baca. Di sana ada yang menafsirkan yang kamu hafal. Itu apa ya? Sok di dieu ayakeun hafalan Quran DKM Al-Amanah sehari seayat setor ke Pak Haji Juhara gampang. Ya, teu kudu seueur-seueur, kudu muluk-muluk gitu. Mun ti baheula, geus baheula mah tong diemutan, ayeuna we jalani nu masih aya kesempatan gitu ya. Gitu, Pak. Ya, jadi bukan nuzulul Quran diperingati hungkul tiap 17 Ramadan teh, tapi dihafalkeun teu, dibaca henteu, diamalkeun teu. Jadi bukan diperingati hungkul Quran teh. Dibaca, difahami, diamalkeun tah eta, dihafal. Itu mencintai Quran, bukan diperingati gitu ya, Pak. Bukan sekedar diperingati maksudnya gitu ya, Pak. Dari Ibnu Abbas, sungguh ia berkata Al-Quran diklasifikasikan dari zikir ya. Jadi baca Quran teh sami sareng zikir. Dina Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bi zikrillah tatmainul qulub. Sungguh dengan zikir kepada Allah hatimu akan tentram. Tah Quran oke termasuk zikir. Karena di sana membaca mengingat ayat-ayat Allah. Zikir teh asalna teh ingat. Lalu diletakkan di Baitul Izzah pada langit dunia. Kemudian Jibril membawa turun kepada Nabi Muhammad. Gitu. Dari Ibnu Abbas, sungguh ia berkata Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia, setelah itu turun berangsur-angsur dan Allah menurunkannya kepada Nabi Muhammad sedikit demi sedikit. Nah, sedikit jadi gampang dihafal, Pak. Sedikit gampang diamal kena. Tah Bapak enak sok tandaan Quran mana terus dihafal, mana terus diamalkeun, mana terus dihafal, mana terus diamalkeun. Dina Quran surah An-Nur ayat-ayat kieu, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu masuk ke rumah yang bukan rumah kamu, maka minta izinlah dan ucapkan salam kepada penghuninya. Eta ayat hebat gitu. Mun bade lebet ka rumah batur, kudu minta izin, ngetrok heula assalamualaikum 3 kali dan ngucapin salam. Lamun 3 kali ente dijawab, kudu gaduh bumina ngaleos pulang. Tong diantosan. Eta teh ayat teh kan kadang-kadang eta kalewat ayat eta. Ya, assalamualaikum tok 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 geus 5 kali geus tuh we ngetrokan kadang ditoongan. Jelema mana aya we nya. Eta enggak boleh, eta teh dina ayat Surat An-Nur eta teh enggak boleh ditoongan. Ya, kamu jojol nyelonong lebat ka bumina dibuatkeun pantau ku urang, tuh enggak boleh. Nah, anu eta wae kadang-kadang ya kemarin ngabahas ini kadang-kadang banyak yang baru tahu ayat itu ada. Karena memang kebanyakan kaum muslimin baca Quran tidak untuk difahami. Lamun MTQ maseur, musabaqah tilawah Quran maseur. Tapi lamun musabaqah faham Quran mah jarang. Musabaqah faham Quran. Entong seueur-seueur Bapak kudu faham Al-Quran. Suraton paham dan terus paham Al-Fatihah we terus paham can sadayana. Untung harta dibahas di dia wa bisa ayat-ayat dibahas na oge. Tas paham baru jadi ilmu ngeresapkan hati. Tah eta lah nu bakal nguatkeun hate teh kitu nya, Pak. Bawahnya
dari Ibnu Abbas, sesungguhnya ia berkata Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar pada bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus kemudian diturunkan berangsur-angsur. Maka riwayat-riwayat di atas oleh Imam Asyuyuti ditulis dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, dan ia menjelaskan bahwa seluruhnya sahih. Jadi ayat-ayat yang menerangkan Al-Quran turun di bulan Ramadan itu khusus Al-Quran yang turun sepaket sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia, di langit dunia. Tapi yang turun kepada Nabi Muhammad itu Al-Quran berangsur-angsur. Tujuan kenapa Quran berangsur-angsur tadi supaya menguatkan hati. Yang kedua supaya mudah dibaca dan diamalkan. Yang ketiga untuk membedakan dengan kitab-kitab sebelumnya. Kata Al-Quran mah mukjizat, Pak. Terang mukjizat. Mukjizatnya yang luar biasa kan? Artinya mukjizatnya naon? Sesuatu yang melemahkan mukjizatnya. Terus tak? Kan melemahkan mukjizatnya. Ajaja yu'zizu mukjizatnya. Sesuatu yang melemahkan, luar biasa. Kalau mukjizatnya Nabi Musa, tongkat jadi ular, membelah lautan. Mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang sakit. Mukjizat Nabi Sulaiman berbicara dengan binatang, luar biasa. Nabi Muhammad maka kata Allah mukjizat nanti Al-Quran. Non luar biasa napa Pak? Karaos teh kan hate luar biasa. Lamun belum karaos berarti can jadi mukjizat gitu we. Kan Umar bin Khattab nu tadina keras jahiliyah masuk Islam gara-gara surah Toha. Mukjizat apa ngarubah hate. Keluarga Yasir masuk Islam gara-gara surah Ad-Duha. Bilal bin Rabah masuk Islam gara-gara surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Kenapa? Karena mereka faham. Matakna jadi mukjizat. Ada orang Pak, ada berapa cabang ilmu untuk memahami Al-Quran? Sangat banyak. Cabang ini. Ada cabang bahasa Arabnya ada 13 cabang. Bahasa Arab nah orang harus belajar di mana? Can cabang-cabang lain, tafsir, umul Quran. Jadi untuk menyelami Al-Quran itu sangat masih lama, Pak. Makanya harus belajar. Ya. Nanti kita akan bahas lanjutannya. Masih tentang demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.